Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai kajian filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Penjelasannya akan berfokus pada analisis hubungan timbal balik antara aspek teoretis filsafat dan aplikasi praktisnya di lapangan pendidikan. Hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan ini bersifat interaktif dan saling memengaruhi, yang mana filsafat ilmu berada pada ranah konseptual yang merumuskan arah, dasar, kebijakan, dan tujuan masa depan. Sementara ilmu pendidikan berada pada ranah praktis yang menguji, menerapkan, dan membuktikan keandalan konsep-konsep tersebut dalam proses belajar mengajar harian. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam mengawasi dan memperkuat keberadaan ilmu pendidikan. Terdapat 3 instrumen pengawasan dalam hal ini. Yang pertama adalah legitimasi akademik, yang memastikan bahwa pendidikan diakui sebagai ilmu yang mandiri secara ilmiah. Yang kedua adalah metodologi, yang menguji kebenaran materi pelajaran berdasarkan riset objektif. Yang ketiga adalah standar etis, yang memandu kurikulum agar selalu mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Begitu juga dengan praktik pendidikan yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan filsafat ilmu. Lingkungan sekolah dan ruang kelas berfungsi sebagai penyedia data lapangan yang nyata. Ketika para pendidik menemukan masalah baru dalam dinamika belajar mengajar, mereka akan mengirim kembali data tersebut ke ranah teoretis agar para pemikir filsafat memperbarui pengetahuan mereka agar tetap relevan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah pendidikan yang menggunakan 3 struktur analisis dalam filsafat ilmu. Struktur pertama adalah ontologi. Dalam konteks ini, ontologi secara kritis akan mendefinisikan hakikat sesungguhnya dari peserta didik, pendidik, dan batasan ilmu pengetahuan yang wajib dituangkan ke dalam kurikulum. Struktur kedua adalah epistemologi. Di sini kita akan menganalisis proses kognitif manusia dalam menyerap informasi. Epistemologi akan menjawab pertanyaan ilmiah tentang mengapa suatu metode pembelajaran dipilih dan bagaimana cara menyusun instrumen evaluasi atau ujian yang valid untuk mengukur kemampuan nyata siswa. Struktur ketiga adalah aksiologi yang membahas kegunaan dan nilai etis. Aksiologi menegaskan bahwa ilmu pengetahuan yang diajarkan tidak boleh hanya berpatok pada nilai, melainkan ilmu pengetahuan yang diajarkan harus memiliki tanggung jawab sosial dan moral, sehingga perkembangan kecerdasan intelektual siswa dapat berjalan selaras dengan integritas perilakunya di masyarakat. Filsafat ilmu juga digunakan sebagai alat evaluasi kebijakan yang kritis. Ketika ada metode pembelajaran yang gagal untuk meningkatkan kompetensi siswa, filsafat ilmu akan membantu kita untuk menganalisis apakah kesalahannya ini terletak pada kualitas materinya atau pada cara penyampaiannya. Sebagai contoh, kita bisa melihat implementasi ketiga struktur ini dalam kurikulum Merdeka. Secara ontologis, kurikulum ini mengakui bahwa setiap siswa memiliki minat dan bakat individu yang berbeda. Secara epistemologis, kurikulum ini menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek untuk melatih kemampuan pemecahan masalah secara pribadi. Secara aksiologis, kurikulum ini mengintegrasikan profil pelajar Pancasila sebagai standar moral lulusan. Kesimpulannya adalah, teori ilmu pengetahuan memerlukan praktik pendidikan sebagai ruang pembuktian, dan praktik pendidikan membutuhkan teori dasar filsafat ilmu agar tetap terukur dan memiliki arah yang jelas. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.